kasih Kakak. Halo Putri. Kamu dari mana, Bud? Aku dari customerku, kalau kalian dari mana? Kita dari ngerjain tugas mata kuliah Pancasila. Kita satu kelompok mata kuliah komunikasi efektif gak sih? Mau sekalian ngerjain bareng gak? Mau ngerjain di mana? Kesana yuk. Ayo. A few moments later. Dari diskusi barusan kalian ada yang belum paham nggak? Aku masih belum paham tentang apa itu langkah-langkah untuk melakukan komunikasi efektif. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Aku tahu sedikit tentang langkah-langkah untuk melakukan komunikasi efektif. Mau dijelasin nggak? Iya, gimana? Langkah-langkah untuk melakukan komunikasi efektif itu ada 8. Yang pertama, kita harus pahami tujuan komunikasi. Dalam memahami tujuan komunikasi, kita harus menentukan tujuan spesifik dan kita harus menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang tujuan kita sampaikan. Terus yang kedua, kita harus kenali komunikan. Dalam mengenali komunikan, kita harus menyesuaikan bahasa, memperhatikan preferensi, dan yang terakhir kita harus memahami latar belakang. Bentar. Tentang memahami latar belakang itu kan kita nggak selalu tahu apa latar belakang komunikan kita. Emang kita nggak selalu tahu tentang latar belakang orang yang kita ajak ngobrol, tapi kan kita bisa tahu dari cara mereka berbicara dan bahasa tubuhnya. Nah, aku setuju sama Ranti. Terus kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu pilih saluran yang tepat. Dalam memilih saluran yang tepat, kita harus mempertimbangkan situasi dan urgensi. Kalau yang aku tahu sih cuma itu aja ya. Coba Ranti. Sini aku jelasin. Kalau yang keempat, siapkan pesan dengan baik. Dalam menyiapkan pesan dengan baik, itu kita dapat mempersiapkan struktur pesan. Kedua, gunakan bahasa yang jelas. Yang ketiga, berikan contoh. Kalau yang kelima, sampaikan pesan dengan jelas. Dalam menyampaikan pesan dengan jelas, kita perlu memperhatikan intonasi, eye kontak, dan juga gunakan bahasa tubuh. Maksudnya gunakan bahasa tubuh itu gimana? Maksudnya menggunakan bahasa tubuh itu apabila kita waktu berbicara melihat orang tidak nyaman dalam pembicaraan kita, berarti kita harus mengevaluasi apa yang kita sampaikan ke orang. Mungkin itu bisa menyakiti hati mereka atau kita salah dalam berbicara. Lanjut. Kalau yang keenam, dengarkan dengan aktif. Dalam mendengarkan dengan aktif, kita perlu berikan perhatian penuh. Tanyakan pertanyaan dan juga ringkas kembali. Nah, kalau yang keenam, dengarkan dengan aktif. Dalam mendengarkan dengan aktif, berikan pertanyaan penuh. Tanyakan pertanyaan dan juga meringkas kembali. Kalau yang nomor 7 sama 8 mungkin Putri bisa menjelaskan ya. Kalau yang ketujuh itu berikan umpan balik. Nanti dalam memberikan umpan balik itu sampaikan apresiasi dan memberikan masukan. Dan yang kedelapan itu evaluasi komunikasi. Di dalam evaluasi komunikasi ini dapat ditinjau kembali dan identifikasi area perbaikan, di mana itu kita memperbaiki apa yang diucapkan. Berarti selama ini aku salah ya dalam berkomunikasi dengan baik. Gak salah sih, cuma kamu kurang efektif aja. Iya. Terus dari sini masih ada yang kurang jelas nggak? Ya sih, sampai sini aku lumayan paham. Jadi kesimpulannya dari langkah-langkah dalam melakukan komunikasi efektif itu kita harus memahami komunikan. Terus selain itu kita harus tahu tujuan dan apa pesan yang harus kita sampaikan dalam berkomunikasi. Nah, iya benar Iya. tuh. Udah kan ini nggak ada yang ditanyain lagi. Udah sih sampai sini paham. Jadi kita tutup aja buat diskusi kelompok hari ini. Iya.